Bab 2571, Iblis dari Pulau Jahat. Julian meninggalkan kota. Dia dengan mudah membubarkan formasi kota kesengsaraan itu. Pembentukan kota kesengsaraan digunakan untuk melawan invasi iblis jahat dari luar angkasa. Sekarang Julian bermaksud menyelesaikan pertempuran ini untuk selamanya, jadi formasi di sini tidak perlu ada lagi. Setelah dia membubarkan formasi tersebut, formasi kota perampokan itu pun lenyap seluruhnya. Begitu formasi itu menghilang, sejumlah besar monster muncul dan menyerbu dengan cara yang luar biasa. Julian hanya berdiri dalam kehampaan, menatap monster-monster tak berakal yang menyerbu ke arahnya. Dia melambaikan tangannya sedikit, lalu sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Saat kekuatan itu menyebar, monster yang menyerbu ke arahnya langsung menguap. Dia berjalan maju. Aura yang amat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kemanapun aura ini lewat, semua monster menguap dan berubah menjadi abu. Setelah meninggalkan kota perampokan, Julian melihat banyak lubang hitam luar angkasa, dan aliran monster yang stabil keluar dari lubang hitam luar angkasa ini. Julian tahu bahwa ada banyak induk cacing di lubang hitam luar angkasa ini, dan misi induk cacing ini adalah untuk menciptakan monster yang kuat. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti misterius pun muncul. Prasasti-prasasti ini tenggelam ke dalam lubang hitam luar angkasa. Gemuruh. Lubang hitam di luar angkasa terus pecah, meledak, dan menghilang begitu saja. Ratus serangga yang ada di dalamnya pun hancur seketika. Setelah ratus serangga dihancurkan, jumlah monster berkurang. Julian bergerak maju sambil menghancurkan monster. Pada saat ini, di daerah yang sangat terpencil di kota kesengsaraan, tempat ini termasuk dalam area tepi dunia alam bencana, dan ruang di sini sangat berantakan. Di sini, ada sebuah kota. Kota ini terletak di tempat yang kacau. Ada banyak sekali prajurit di tembok kota. Semua prajurit ini mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak. Di kota, rumah penguasa kota. Aula. Seorang lelaki tengah duduk malas di kursi, seorang perempuan cantik tengah duduk di pangkuannya, memberinya buah rohani, dan di depannya, banyak wanita cantik yang sedang menari. Laporan. Pada saat itu seorang prajurit bergegas masuk. Apa itu? Pria itu berbicara dengan malas. Dia adalah iblis kesengsaraan, makhluk kuat di Pulau Jahat. Dia memimpin pasukannya dari alam kesengsaraan untuk menyerang Endless, tetapi tidak dapat menyerang Endless. Dia tidak melancarkan serangan umum, melainkan menetap di sini, menunggu perintah dari atas. Kesengsaraan, formasi kota kesengsaraan telah menghilang, dan orang-orang kuat dari alam tanpa akhir telah muncul dan mulai menyerang balik kita. Oh! Iblis kesengsaraan itu langsung tertarik dan bertanya, apakah pesawat tak berujung sudah mulai mengerahkan pasukan besar untuk melawan? Itu menarik. Aku sudah lama duduk di sini dan sudah lama bosan. Akhirnya, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Sampaikan perintahku, semua pasukan, bersiap dan bersiap untuk pertempuran. Tidak, hanya satu makhluk hidup yang meninggalkan kota itu. Apa? Setan itu langsung terkejut. Dia segera bereaksi dan bertanya, apa yang sedang dilakukan Raja Kesengsaraan yang menjaga kota kesengsaraan? Tidak, bukan Raja Kesengsaraan. Mendengar ini, Iblis Kesengsaraan bingung dan bergumam, jika bukan Raja Kesengsaraan, lalu siapa? Dia menyingkirkan wanita cantik dalam pelukannya, berdiri, dan memerintahkan, bersiaplah untuk pertempuran. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar dari istana Tuan Kota dan muncul di tembok kota. Begitu dia muncul di gerbang kota, dia melihat formasi pelindung kota perampokan di kejauhan telah menghilang, dan dia langsung tampak gembira. Selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menerobos masuk karena perlindungan formasi tersebut. Kini, kesempatannya telah tiba. Formasi kota kesengsaraan menghilang, dan kesempatannya untuk memberikan kontribusi telah tiba. Namun, pada saat ini, dia melihat seorang pria berjalan ke arahnya di kehampaan. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang kuat. Kemanapun dia lewat, semua monsternya hancur. Siapa anak ini? Auranya cukup kuat. Kapan orang kuat yang mengerikan seperti itu muncul di alam tanpa akhir? Setelah merasakan napas Julian, ekspresi Dewa Iblis berubah serius. Julian bergerak maju dengan sangat cepat dan segera muncul di luar kota. Dia memandangi setan asing yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota, memandangi makhluk-makhluk dari dimensi lain. Pada saat ini, Iblis Kesengsaraan di tembok kota berteriak, aku belum melancarkan serangan, dan kamu secara otomatis telah meninggalkan kota. Sekarang kamu sudah di sini, jangan kembali. Julian melirik Iblis Kesengsaraan dengan ekspresi tenang dan berkata, apakah kamu Iblis Kesengsaraan dari Pulau Jahat? Itu benar. Iblis Kesengsaraan berkata dengan keras, saya mula dari Pulau Jahat, dijuluki Iblis Kesengsaraan. Julian mengamati kota itu dan menemukan bahwa kota itu tidak dijaga oleh formasi apapun. Menghancurkan. Tenggorokannya bergerak sedikit, lalu dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata. Kata ini tampaknya memiliki semacam sihir dan mengandung kekuatan misterius. Begitu kata, hancurkan, diucapkan, langit runtuh dan bumi terpecah belah. Kota di depan hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan banyak sekali prajurit di kota itu yang tewas. Sungguh kekuatan yang kuat.
Wajah iblis mula tiba-tiba berubah, dan tubuhnya terbang pada saat ini dan muncul di udara. Begitu dia muncul di udara, kota di bawahnya hancur. Semua prajurit dan pejuang di kota itu tewas. Hanya dengan satu kata, seluruh kota hancur, dan bawahannya yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Wajah Mula tampak sangat muram. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Aura dominasi tingkat pertama yang terlambat meluap dan memengaruhi ruang ini, membuat ruang ini sangat tidak stabil. Kota Kesengsaraan. Kaisar perampokan Talal berdiri di tembok kota dan merasakan aura dari bagian terdalam alam perampokan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, aura yang sangat kuat. Bahkan jika seorang master tahap akhir dari alam dominasi menyerang dengan seluruh kekuatannya, aku tidak tahu apakah Julian dapat menahannya. Aura yang amat mengerikan meletus dari bagian terdalam dunia bencana. Aura ini memengaruhi bencana alam yang tak terhitung jumlahnya di dunia bencana. Pada saat ini, bahkan hukum surgawi tidak mampu menekan malapetaka surgawi di dunia malapetaka, menyebabkan banyak awan malapetaka muncul di dunia luar. Awan bencana ini kehilangan kendali dan mulai menyerang tanpa henti. Pada saat ini, Endless tiba-tiba berada dalam kekacauan. Pertempuran Julian telah dimulai. Kaisar bela diri dari Sekte Duotian merasakan kekuatan kacau yang datang dari dunia malapetaka, dan malapetaka surgawi yang tidak normal muncul di tempat-tempat yang tak berujung. Ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, Sarah, yang bertanggung jawab atas alam semesta manusia, berdiri, mengerahkan kekuatan supernya, dan mulai menstabilkan kesengsaraan surgawi yang tidak normal di berbagai tempat di 10 wilayah. Dia memblokir semua kesengsaraan surgawi ini dan secara paksa mengirim mereka kembali ke dunia kesengsaraan. Kemudian, Sarah, Wutian, Zhang Taichu, Fu Zhen dan orang-orang kuat lainnya bergabung dan mulai menyegel Endless untuk melawan kekuatan yang datang dari dunia bencana. Bagian terdalam dari dunia bencana. Mula mengerahkan segenap tenaganya, auranya bagaikan pelangi, bak dewa perang. Petir menyambar sekujur tubuhnya. Inilah guntur kesengsaraan yang ia kembangkan. Guntur kesusahan ini tidak datang dari alam yang tak berujung, tetapi dari alam lainnya. Kekuatan mereka sungguh mengerikan. Menghadapi pemandangan ini, Julian tampak sangat tenang. Namun dia tetap tidak menganggapnya enteng. Sebab, ini adalah makhluk kuat yang mendominasi tahap akhir suatu alam. Dia langsung memasuki seni bela diri tingkat ke-16, dan pada saat ini, bunga ajaib muncul di atas kepalanya. Bunga itu segera terbuka, dan kekuatan misterius menyebar ke seluruh tubuh. Bab 2572, mudah dibunuh. Kekuatan seni bela diri, kekuatan murni. Kekuatan yang berasal dari tubuh, jiwa, darah, dan bagian terdalam dari hati. Julian telah mencapai alam ini selama beberapa zaman, tetapi dia belum pernah bertarung. Sekarang setelah dia mengaktifkan kekuatan bela diri tertinggi, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia meregangkan otot-ototnya dan merasa penuh kekuatan. Dengan percaya diri yang tenang di wajahnya, dia menatap Mula yang murung, membuat gerakan mengundang, dan berkata dengan tenang, "Silakan, biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan orang kuat dari alam tanpa akhir itu." Wajah Mula tampak sangat muram. Dia tidak dapat merasakan kekuatan Tao apapun dari Julian, dia juga tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan Tao apapun. Anak ini sungguh aneh. Dia tampak serius. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul di depannya, dan sinar cahaya ini membentuk pedang panjang. Sambil memegang pedang panjang, dia memimpin dalam melancarkan serangan, tubuhnya melintas dan muncul di depan Julian. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk. Pedang ini tiba-tiba menusuk ke arah Julian dengan kecepatan yang sangat cepat. Julian hanya berdiri di sana. Tepat saat pedang itu hendak menusuknya, dia mengangkat tangannya dan menjepit ujung pedang yang tajam itu dengan jari-jarinya. Meskipun dijepit, kekuatan yang terkandung dalam pedang ini terlalu mengerikan. Bahkan Julian bisa merasakan kekuatan dahsyat menyebar, tubuhnya terguncang dan terus mundur. Kekosongan di bawah kakinya dan kekosongan di belakangnya terus runtuh. Energi pedang itu terlalu mengerikan. Jari Julian tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dia melepaskannya pada waktunya. Saat dia melepaskan pedang, energi pedang yang mengerikan memenuhi udara. Tepat saat dia hendak dipukul, tubuhnya secara misterius menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Mula. Sebelum Mula bisa bereaksi, telapak tangan Julian sudah jatuh, menyerangnya dengan ganas di punggung. Otot-otot punggungnya langsung terkoyak dan darah terus mengalir keluar. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Namun, pedangnya meleset dari sasaran dan Julian menghilang di belakangnya. Dengan ekspresi serius, dia merasakan napas Julian. Pada saat itu, dia merasakan bahaya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul lagi dan terlempar. Kekuatan tumpukan yang dahsyat menghancurkan kekosongan. Darah di tubuh Mula mendidih, dia tidak dapat menahan amukan darahnya, dia pun memuntahkan seteguk darah. Kota Kesengsaraan. Ketika Kaisar Kesengsaraan Talal melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Mula. Dia ditempatkan di kota bencana, menggunakan kota bencana dan formasinya untuk bertarung dengan Mula berkali-kali, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Mula setiap saat.
Sekarang Julian mengambil tindakan dan dengan mudah melukai Mula. Terlebih lagi, Julian bersikap tenang dan kalem, seolah-olah dia hanya bercanda. Apakah ini semua kekuatanmu? Tubuh Julian muncul di kejauhan. Dia berdiri dalam kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang. Setelah pertarungan singkat dengan Mula, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya saat ini. Dia berada di alam bela diri tingkat ke-16, dan ketiga elemen alam bela diri telah bergabung menjadi satu, yang seharusnya setara dengan kekuatan mendominasi tingkat kedua. Namun ini tidak mutlak. Hal ini karena, bahkan dalam wilayah yang sama, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan Mula berada di posisi paling bawah di antara para master tingkat pertama dominasi. Jika dia menggunakan ilmu bela dirinya untuk menggabungkan tiga elemen menjadi satu dan bertarung melawan master dominasi tingkat akhir yang keluar dari alam lain dan memasuki alam pusat, dia mungkin tidak akan dapat menghancurkannya. Mula terluka, ada darah di sudut mulutnya dan wajahnya tampak muram dan mengerikan. Dia menggenggam pedang itu erat-erat di tangannya, urat-urat lengannya menonjol, dan kekuatan mengerikan disuntikkan ke dalam pedang itu. Pedang di tangannya tak dapat menahan getaran dan mengeluarkan suara nyaring. Wus wus wus. Lalu dia mengayunkan pedang di tangannya dengan kuat. Energi pedang yang mengerikan menyebar. Energi pedang menyapu area tersebut, bahkan awan bencana di kejauhan pun terpengaruh. Di dunia luar, beberapa tokoh kuat bergabung untuk membangun penghalang, tetapi fluktuasi yang datang dari dunia bencana terlalu mengerikan. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan mampu menghentikan bencana ini sepenuhnya. Masih ada kekuatan dahsyat yang terpancar dari dunia bencana. Untungnya, kekuatan yang menyebar tidak terlalu kuat, dan dengan kehadiran orang-orang kuat seperti Sarah, Wu Tian, Zhang Taichu, dan Fu Zhen yang melindungi Endless tidak terluka untuk sementara waktu. Talal dari kota kesengsaraan juga merasakan kekuatan tempur menyebar, dan pada saat ini dia juga mengambil tindakan untuk menstabilkan dunia alam bencana. Setelah dia mengambil tindakan, Sarah dan orang lain di luar tiba-tiba merasakan tekanan yang jauh berkurang. Di medan perang, aura Mula seperti pelangi, dan dia melancarkan serangan yang kuat, menampilkan semua jenis kekuatan dan keterampilan magis, dan energi pedang yang kuat menutupi langit dan bumi. Tetapi semua ini tidak dapat menyakiti Julian. Julian berkeliaran di medan perang, menyerang sesuka hatinya, terus-menerus melukai Mula. Mula menderita luka serius di awal pertempuran. Setelah Julian melakukan gerakan sederhana dan mengeluarkan kekuatannya, tiga elemen kembali ke satu alam seni bela diri miliknya menjadi sepenuhnya stabil. Setelah mengonsolidasikan wilayah kekuasaannya, ia tidak lagi menahan diri. Pada saat ini, tubuh Julian menghilang. Saat jasadnya menghilang, sebuah pola misterius muncul. Ada seorang pria di atas dan di bawah formasi tersebut. Pria ini adalah Julian. Yang satu adalah tubuh masa lalunya, yang satu lagi adalah tubuh masa depannya, dan tubuh masa kininya telah berubah menjadi sebuah diagram. Formasi itu menjebak Mula dalam sekejap. Seberapa keras pun Mula mencoba, dia tidak dapat menghancurkan formasi itu. Pada saat ini, tubuh masa lalu bergerak. Tubuh masa lalu meninggalkan bagian atas diagram dalam sekejap dan muncul di depan Mula. Dia maju dan menamparkan Mula di puncak kepalanya. Puncak kepala Mula tiba-tiba retak, dan retakan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, diikuti ledakan dahsyat dalam tubuhnya. Boom! Tubuh fisik Mula hancur seketika, bahkan jiwanya pun tak kalah terkejut, mati di bawah telapak tubuh masa lalunya dalam satu gerakan. Tubuh masa lalu kembali ke diagram. Lalu diagramnya menghilang. Tubuh Julian muncul di medan perang lagi. Ketika Raja Kesengsaraan, Talal, melihat pemandangan ini, dia tercengang. Apakah itu solusinya? Dia sedikit tidak bisa dipercaya. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama hanya untuk melawan Mula. Sekarang Julian mengambil tindakan dan dengan mudah menyingkirkan Mula, seorang pria kuat yang mendominasi tahap akhir alam pertama. Tahukah kamu, tingkat kultivasi Julian hanya pada tahap Chaos Return to the Great Garden Realm. Pertempuran lintas batas ini dengan mudah membunuh lawan. Ini luar biasa. Sementara Talal masih shock, Julian telah kembali. Senior. Dia berteriak. Talal akhirnya bereaksi. Dia menatap Julian dalam-dalam, lalu mengacungkan jempol dan memujinya, hebat, sungguh hebat. Aku tidak menyangka kamu telah tumbuh ke tingkat ini dalam waktu yang singkat. Julian tersenyum tipis. Dia hanyalah makhluk agung yang mendominasi suatu wilayah. Kalau di kehidupan sebelumnya dia pasti sudah menghancurkan orang sekuat itu dengan mudah. Belum lagi menguasai satu kerajaan, sekalipun dia menguasai 6 kerajaan, dia bisa menghancurkannya kalau dia mau. Belum lagi menguasai 6 alam, bahkan orang kuat yang telah memasuki alam Heavenly Venerate pun tidak akan berani bertindak lancang di depannya. Bab 2573, Pangu. Julian mengambil tindakan dan memecahkan iblis jahat dari luar angkasa di bagian terdalam dunia bencana dan dengan mudah membunuh penjajah Mula dari Pulau Jahat. Pertempuran ini menyebabkan dunia bencana runtuh. Setelah itu, Kaisar Kesengsaraan Talal mengambil tindakan untuk menstabilkan dunia yang akan runtuh ini. Senior, bisakah kamu pergi sekarang? Julian bertanya. Talal berhenti tepat waktu dan berkata, di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Aku tidak pantas disebut senior. Julian tersenyum.
Talal menghela napas dan berkata, aku sudah menjaga tempat ini sejak lama. Sekarang aku harus pergi. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Julian tidak terburu-buru untuk pergi. Dia kembali ke kota bencana bersama Talal. Saudara Talal, saya akan pergi ke kota tak berujung untuk menyelesaikan pertempuran di sumber waktu. Namun, masih ada beberapa faktor yang tidak pasti di dunia luar. Saat Anda keluar, jangan terburu-buru untuk muncul. Sebaliknya, bersembunyilah dalam kegelapan untuk mencegah beberapa faktor yang tidak pasti muncul. Selain Julian, ada beberapa reinkarnasi iblis jahat dari luar angkasa. Dia khawatir dengan kerusuhan di sekelilingnya. Dia membutuhkan Talal untuk mengamati secara rahasia. Oke, tidak masalah. Talal berkata, saya akan mengawasi dari kegelapan. Saya tidak akan bergerak dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Dengan pria kuat seperti Talal dalam kegelapan, Julian merasa lega. Setelah itu, keduanya meninggalkan dunia bencana bersama-sama. Setelah pergi, Julian tidak muncul. Dia menyapa Talal lalu pergi. Dia memasuki kota tak berujung, melakukan perjalanan melalui banyak kota tak berujung, dan akhirnya tiba di kota tak berujung yang ke-108. Sebelum ini, Julian tidak pernah tahu siapa makhluk penjaga tempat ini. Sekarang Julian tahu bahwa dia adalah pemimpin pertama Sekte Duotian. Dia juga merupakan salah satu orang kuat yang mengorganisasi makhluk-makhluk dari alam tak berujung untuk melawan orang-orang kuat dari alam lainnya. Segera, Julian tiba di kota tak berujung yang ke-108. Kota ini sangat sepi dan mati. Begitu dia muncul, pria misterius itu muncul. Aduh, terjadi lagi. Pria itu melirik Julian dan berbicara dengan tenang. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi lelah di wajahnya. Jelaslah dia sangat lelah menjaga tempat ini. Senior. Julian menangkupkan kedua tangannya, berteriak, dan berkata, kali ini aku datang ke sini untuk melenyapkan iblis jahat dari luar angkasa pada sumber waktu. Seberapa kuatkah kamu? Pria itu memandang Julian dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Julian. Julian tersenyum dan berkata, saya telah memecahkan iblis jahat dari luar angkasa di bagian terdalam dunia bencana. Mendengar ini, pria itu tampak terkejut. Seketika, dia memuji, hebat, sungguh hebat. Saat pertama kali melihatmu, aku bisa merasakan bahwa kita akan berjuang berdampingan di masa depan. Aku tidak menyangka hari ini akhirnya akan tiba. Senior. Julian bertanya, siapakah iblis jahat dari luar angkasa di sumber waktu, dan seberapa kuat dia? Berbicara tentang setan asing di sumber waktu, ekspresi pria itu menjadi serius. Dia menarik napas panjang lalu berkata, ini adalah orang kuat dari alam lain. Dia adalah orang kuat tingkat atas yang mengendalikan waktu. Ketika orang kuat dari alam lain menyerbu Endless, dia memimpin sekelompok orang kuat ke sumber waktu Endless, ingin menyerang Endless dari sumber waktu. Aku tidak tahu namanya. Dari pertarunganku dengannya, aku tahu bahwa kultivasinya setidaknya berada di puncak level pertama dominasi. Menghadapi pria sekuat itu, aku tidak yakin bisa mengalahkannya sepenuhnya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menempa 108 kota tak berujung di sungai waktu yang panjang dan menggunakannya untuk melawan. Setelah mengetahui bahwa musuh hanya berada di puncak tahap akhir alam pertama, Julian menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, Senior, Anda telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun, dan itu pasti kerja keras. Serahkan saja pertempuran berikutnya kepada saya. Kamu, apakah kamu sendirian? Pria itu menatap Julian dengan ekspresi serius. Walaupun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Julian, Julian masih sangat lemah saat dia muncul terakhir kali. Ini hanya dalam waktu singkat. Kalaupun dia mendapat kesempatan dan kekayaan yang lebih tinggi, seberapa kuatkah dia nantinya? Ya, hanya aku. Julian mengangguk mengiyakan. Mengingat bahwa Julian telah menyelesaikan pertempuran di alam kesengsaraan, pria itu menghela napas lega dan berkata, aku percaya padamu, tetapi musuh di sumber waktu sangat luar biasa, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Aku akan pergi bersamamu. Tak perlu. Julian berhenti sejenak dan berkata, Senior, istirahatlah saja. Serahkan pertarungan padaku. Julian selesai berbicara dan meninggalkan kota tanpa akhir tanpa memberi pria itu kesempatan berbicara. Di luar kota tanpa akhir, ada ruang yang sangat ajaib. Tempat ini adalah ruang yang terbuka di sungai waktu yang panjang. Setiap langkah maju setara dengan langkah menuju masa lalu. Julian bergerak cepat. Tak lama kemudian, sampailah ia pada akhir waktu. Tiba pada momen kelahiran tanpa akhir. Pada saat ini, dia melihat kelahiran sebuah pesawat di kehampaan yang luas, dan melihat 3 cahaya tak berujung muncul setelah kelahiran pesawat tersebut. Begitu cahaya abadi lahir, ia menghilang. Segera setelah itu, Julian melihat sekelompok makhluk muncul. Kelompok makhluk ini menjaga sumber waktu tak berujung dan mulai menyerang alam tak berujung. Setelah melihat orang kuat di sumber waktu, Julian tidak ragu sedikit pun dan langsung menggunakan keterampilan uniknya, 3 elemen kembali menjadi satu. Diagram misterius itu berarti bahwa tubuh saat ininya muncul dengan tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya. Siapa? Setelah setan jahat dari luar angkasa merasakan kekuatan yang tidak biasa itu, ia tak dapat menahan diri untuk berseru.
Suara ini menyebar melintasi masa kuno dan modern, dari sumber waktu tak berujung, sepanjang saluran yang dibuka oleh sungai waktu yang panjang menuju kota tak berujung, lalu menyebar ke 108 kota tak berujung, dan akhirnya hingga ke tak terhinggaan. Di masa mendatang, semua makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mendengar suara ini. Suara ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya masih gemetar ketakutan. Endless bukan tempat untukmu. Julian berbicara dengan acuh tak acuh. Saat suaranya datang, tubuh masa lalunya bergerak. Tubuh masa lalu muncul di hadapan iblis jahat dari luar angkasa dalam sekejap. Sebelum iblis jahat dari luar angkasa bisa bereaksi, dia terjebak oleh susunan diagram. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. Pada akhirnya, tubuhnya hancur oleh pedang dari inkarnasi masa lalunya, dan jiwanya dihancurkan oleh pedang itu. Julian dengan mudah menangani musuh di sumber waktu, lalu kembali melalui rute yang sama dan kembali ke kota tak berujung lagi. Pria itu benar-benar tercengang saat melihat Julian kembali secepat dia pergi. Anda. Dia menatap Julian dengan tatapan bodoh. Senior, pertempuran sudah berakhir. Kita bisa pergi dan kembali. Julian berbicara sambil tersenyum. Ini sudah berakhir. Pria itu tampak terkejut. Dia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setan jahat dari luar angkasa telah menyerbu ke sini dengan sumber waktu lebih dari sekali. Dia telah bertarung melawan setan jahat dari luar angkasa berkali-kali. Dia tahu betapa kuatnya setan jahat dari luar angkasa. Sekarang Julian maju dan menyelesaikan pertempuran dengan mudah. Baiklah, sudah berakhir. Julian tersenyum dan bertanya, saya masih belum tahu siapa namamu, senior. Lelaki berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa kaget di hatinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan berkata, saya Pangu. Bab 2574, Vilas muncul. Selama ini, orang kuat yang menjaga kota tanpa akhir adalah Pangu. Dia juga pemimpin pertama Sekte Duotian. Saudara Pangu. Julian juga tersenyum dan berkata, pertempuran di kota tak berujung telah berakhir, tetapi pertempuran di dunia luar belum berakhir. Seorang penguasa 3 alam yang kuat dari alam lain telah muncul di alam tak berujung. Menguasai 3 wilayah. Mendengar ini, ekspresi Pangu menjadi serius lagi. Julian tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku telah menyerap dan memurnikan 3 cahaya tak berujung. Sekarang aku adalah penguasa tak terbatas dari alam tak terbatas. Aku dapat memanggil semua kekuatan di dalam alam tak terbatas. Di alam tak terbatas, bahkan para penguasa dari 3 alam bukanlah tandinganku. Mendengar kata-kata Julian, Pangu menghela napas lega. Apa yang perlu saya lakukan selanjutnya? Dia bertanya. Julian menceritakan situasi di luar. Aku telah bereinkarnasi menjadi makhluk dari alam lain di sekitarku. Aku belum tahu siapa mereka. Kita tunda dulu dan buat rencana setelah kita menemukan pengkhianatnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pangu tidak berkeberatan. Julian kemudian meninggalkan kota tak berujung bersama Pangu. Setelah pergi, kota tanpa akhir menghilang. Karena misi kota tak berujung telah berakhir. Dunia luar. Suatu alam semesta dekat Sekte Duotian. Julian telah menyelesaikan pertempuran, tetapi dia tidak menunjukkan wajah aslinya. Dia menemukan Talal bersembunyi di alam semesta dekat Sekte Duotian. Di sebuah rumah besar di kota. Saudara laki-laki. Talal sangat gembira melihat Pangu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan tertawa, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi. Ini benar-benar hebat. Julian berdiri di samping dan merasakan hangat di hatinya saat melihat pemandangan ini. Talal memeluk Pangu lalu melepaskannya. Mereka berdua menatap Julian, dan Talal bertanya terlebih dahulu, Saudara Julian, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Julian duduk, sambil mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di atas meja, menghasilkan suara yang sangat berirama. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalian berdua sebaiknya menyelinap ke Sekte Duotian terlebih dahulu dan bersembunyi di Sekte Duotian. Menurut dugaan Julian, reinkarnasi orang kuat dari Pulau Jahat di alam pusat kemungkinan besar berada di Sekte Duotian. Dia tidak bisa muncul sekarang. Talal dan Pangu keduanya adalah pria yang sangat kuat, keduanya telah memasuki wilayah dominasi. Lagi pula, belum ada makhluk hidup yang mengenal mereka, jadi alangkah baiknya jika mereka berani maju. Setelah memasuki Sekte Duotian, perhatikan dengan saksama setiap gerakan semua makhluk di Sekte Duotian. Mendengar ini, Pangu bertanya, semua makhluk hidup. Benar sekali, semua makhluk hidup, termasuk istriku. Kata Julian. Sekarang semua orang patut dicurigai, tetapi dia tidak tahu siapa orangnya. Dia tidak harus membunuh agen rahasia di sekitarnya. Baginya saat ini, tubuh reinkarnasi dari orang-orang kuat tersebut hampir tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia hanya khawatir agen rahasia ini akan berbuat curang secara diam-diam. Oke, tidak masalah. Serahkan pada kami. Talal berbicara kepada Pangu dengan sumpah yang hikmat. Lalu, keduanya segera pergi. Dengan kekuatan mereka, sangat mudah untuk menyusup ke Sekte Duotian dan menjadi murid Sekte Duotian. Julian tidak terlalu khawatir tentang ini.
Julian tinggal di sini untuk sementara. Kini, pertempuran lainnya telah terselesaikan, dan satu-satunya yang tersisa adalah Tetua Agung Pulau Jahat. Jika Tetua Agung bertekad, Endless akan aman untuk sementara waktu. Namun, jika pesawat Endless ingin sepenuhnya aman, Pulau Jahat harus dihancurkan. Namun, dengan tingkat kultivasi Julian saat ini, begitu dia meninggalkan Endless, dia tidak akan sebanding dengan penguasa Pulau Jahat. Tak berujung, di suatu tempat. Ini adalah alam semesta yang makmur. Di sebuah planet yang kuat di alam semesta, ada gunung suci dengan energi spiritual yang agung, dan beberapa bangunan megah telah muncul di puncak utama gunung tersebut. Di gunung belakang, di sebuah rumah bangsawan. Seorang lelaki tua sedang duduk di kursi kayu. Dia mengenakan jubah abu-abu, bahkan rambutnya pun abu-abu, dan wajahnya penuh kerutan. Dia adalah Vilas, Tetua Agung Pulau Jahat, seorang pria kuat yang mendominasi 3 alam. Vilas sudah lama berada di Endless. Selama periode ini, dia juga belajar tentang orang-orang kuat di Endless sekarang. Dia juga tahu bahwa seorang pria kuat sejati telah lahir di Endless. Pria perkasa ini menyelesaikan pertempuran di medan perang lainnya. Namun dia tidak terburu-buru. Di samping Vilas, ada seorang pria parubaya yang berlutut. Dahi pria parubaya itu menyentuh tanah dan tubuhnya terus gemetar. Baiklah, bangun. Vilas berbicara dengan ringan. Pria parubaya itu lalu berdiri. Tetua Agung, pria itu berbicara dengan takut-takut. Setelah sekian lama, apakah kau sudah menemukan keberadaan 3 cahaya tak berujung itu? Vilas bertanya dengan ringan. Pria parubaya ini tidak lain adalah Stuttgart, pemimpin sekte langit atas. Hal itu pada dasarnya telah dikonfirmasi. Stuttgart berkata, ada 3 cahaya yang tak berujung. Satu berada di tangan Julian dari ras manusia, satu berada di tangan istri Julian, Sarah, dan yang lainnya berada di tangan Chaos Klan Wutian. Mendengar ketiga nama itu, Vilas tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu berkata, baiklah, aku mengerti, kamu boleh turun. Ya, Tetua Agung. Stuttgart pergi dengan ketakutan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya sisa jatuh ke tanah. Cahaya yang tersisa berkumpul dan membentuk seorang pria. Tetua Agung. Pria itu berteriak. Vilas mengangguk sedikit dan berkata, sekarang aku punya tugas untukmu. Tetua Agung, mohon berikan instruksimu kepadaku. Pria itu berkata dengan hormat. Pergilah ke Sekte Duotian dan ikat Sarah untukku. Ini. Pria itu sedikit mengernyit. Bagaimana? Vilas meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah kamu enggan melakukannya, atau kamu takut melakukannya? Ya, saya akan segera pergi. Pria itu tidak ragu-ragu dan segera pergi. Tidak lama setelah pria itu pergi, pria lain muncul. Ini aku datang. Ketika pria itu muncul, Vilas berdiri, tersenyum cerah, dan bertanya, apakah kamu terbiasa tinggal di Endless? Pria ini tidak lain adalah Yue Ming yang telah mengikuti Julian. Yue Ming tidak menjawab Vilas. Dia duduk, mengambil buah rohani di atas meja dan mulai memakannya. Kemudian dia berkata dengan enteng, tidak apa-apa, tapi aku agak enggan melepaskan identitas ini. Tuan muda. Vilas berkata tepat waktu, ingatanmu sudah pulih sekarang, jangan lupakan misimu. Kamu datang ke Endless untuk membantu Sang Master mendapatkan cahaya abadi. Kamu tidak bisa mengalahkan Endless dengan paksa, jadi Sang Master mengatur agar kamu bereinkarnasi ke Endless. Sekarang luka Sang Master semakin parah, dan kekuatan lain mengincarnya dengan penuh rasa iri. Sang Master harus mendapatkan cahaya abadi secepat mungkin dan pulih dari lukanya. Yue Ming berkata dengan tenang, bukankah kau sudah mengatur agar bawahanmu menculik Sarah? Dengan kehadiranmu di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, misi kita adalah untuk mendapatkan cahaya tak terbatas, jadi jangan sakiti kehidupan makhluk tak berdosa. Tuan muda, Anda telah berubah. Kata Vilas sedikit tidak puas. Yue Ming berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata dengan tenang, ini seperti menjalani kehidupan baru, jadi wajar saja jika ada beberapa perubahan. Setelah mengatakan itu, Yue Ming berbalik dan pergi. Bab 2575, Identitas Sejati Dancing. Setelah Vilas muncul, Stuttgart juga memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Dia adalah reinkarnasi dari seorang pemimpin selama invasi pertama Infinity oleh iblis jahat dari luar angkasa. Dia juga iblis yang dikalahkan Julian di alam rahasia Duotian. Namun di alam rahasia Duotian, Moro tidak tahu bahwa misinya telah gagal, dan dia tidak tahu bahwa dia telah bereinkarnasi. Stuttgart kembali ke gerbang langit atas dengan perasaan tertekan. Guru, ada apa? Apakah Anda khawatir? Begitu dia kembali, dia bertemu Ziwei yang hendak keluar. Ziwei menatapnya dan bertanya. Tidak apa-apa. Stuttgart bereaksi tepat waktu. Oh, aku akan ke Sekte Duotian. Ziwei meninggalkan sepatah kata dan berbalik. Begitu dia pergi, seorang wanita cantik muncul. Dia adalah makhluk surgawi Dancing. Dancing muncul di luar gerbang gunung Sekte Langit Atas dan segera diblokir. Apakah kau buta? Tidak bisakah kau melihat bahwa aku adalah putri dari Dewa Keabadian? Aku adalah seorang gadis surgawi. Pergi dan beritahu Stuttgart bahwa Dancing ingin bertemu denganmu. Dancing tampak lebih unggul. Ya, silakan tunggu.
Para murid yang menjaga gunung tidak berani menunda dan segera pergi melapor. Gerbang langit atas, aula utama. Stuttgart memandang Dancing. Dia tidak mengerti mengapa Dancing datang menemuinya saat ini. Moro, kita bertemu lagi. Ada senyum di wajah yang kacau itu. Mendengar ini, Stuttgart, yang juga dikenal sebagai Moro, sedikit mengubah ekspresinya. Kamu tahu. Dancing tersenyum dan berkata, sebelumnya, di alam rahasia pencurian surga, aku pergi untuk bersatu dengan iblis jahat dari luar angkasa. Aku melihat tubuh aslimu, tetapi dirimu di alam rahasia surga pencurian hanyalah sebuah proyeksi. Kau tidak tahu bahwa kau telah bereinkarnasi, dan kau tidak tahu bahwa aku telah melihatmu. Stuttgart menatapnya dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Sang Dewi tersenyum dan berkata, selama periode ini, Sekte Duotian sangat damai. Namun beberapa waktu lalu, Julia pergi ke Sekte Duotian, dan kemudian terjadi fluktuasi pertempuran yang mengerikan dari dunia bencana. Selain itu, ada fluktuasi misterius dari ujung kota tak berujung. Jika saya tidak salah, Julian telah mengambil tindakan untuk menghadapi iblis jahat dari luar angkasa. Stuttgart tidak banyak bicara tentang ini. Dancing melanjutkan, aku tahu kau hanya seorang pemimpin kecil, hanya pion. Kau tidak punya hak bicara sama sekali. Siapa yang bisa bicara? Bawa aku menemuinya. Aku ingin membuat kesepakatan dengannya. Anda. Stuttgart meliriknya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Dancing, aku tahu kamu sangat licik. Kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menjungkirbalikkan dunia sebelumnya, tetapi situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dibantu dengan tipu daya. Ini telah meningkat menjadi perang pesawat, bukan pertikaian internal yang tak berujung. Aku tahu, bahwa saja aku melihat pria kuat di belakangmu, kata Dancing dengan enteng. Dan Stuttgart pun berpikir keras. Butuh beberapa waktu baginya untuk mengambil keputusan. Karena Dancing ini telah menimpa kita, pasti ada jalan. Baiklah, ikuti aku. Stuttgart membawa Dancing untuk menemui Vilas. Vilas tinggal sementara di Gunung Suci. Stuttgart muncul kembali. Setelah dia muncul, dia berlutut di tanah, kepalanya menyentuh tanah, dan berkata dengan hati-hati, Tetua Agung, dia bersikeras ingin menemuimu. Vilas melirik sang dewi yang berdiri di sampingnya dan begitu takut hingga ia terjatuh dari kursinya. Dia berdiri cepat dan menatap Dancing. Apakah itu kamu? Hanya dua kata pendek, tetapi ada getaran dalam suaranya. Kenapa? Apakah kamu mengenalku? Dancing sedikit mengernyit. Vilas menatap Dancing dan mengucapkan kata demi kata, makhluk lain tidak tahu, tapi aku tahu. Oh. Dancing pun menjadi tertarik. Dia tidak pernah meninggalkan alam tanpa akhir, dan dia juga tidak pernah bertemu dengan tetua agung dari pulau jahat ini. Bagaimana dia mengenalnya? Dia menatap Vilas. Ketika Vilas melihat ekspresinya, dia langsung mengerti sesuatu. Tampaknya dia telah bereinkarnasi menjadi Infinity dan belum memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Berbicara. Dancing menatap Vilas. Akan tetapi, Vilas tidak berkata apa-apa, keterkejutan di hatinya butuh waktu lama untuk mereda. Banyak orang kuat di alam pusat telah mencari reinkarnasi Dewi Abadi, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Ia tak pernah menyangka kalau Dewi Abadi akan berada di alam baka yang tak berujung. Salah satu orang terkuat di alam pusat Dewi Abadi. Bertahun-tahun yang lalu, dialah yang secara diam-diam merencanakan dan melenyapkan penguasa tertinggi. Makhluk lain tidak menyadari hal-hal ini, bahkan penguasa tertinggi pun tidak mengetahui bahwa dalang di balik kehancurannya adalah Dewi Abadi. Alasan Vilas mengetahui hal ini adalah karena salah satu leluhurnya merupakan orang sakti yang pernah menjadi orang kepercayaan Dewi Abadi, sehingga ia mengetahui kisah-kisah dari dalam tersebut. Dikabarkan bahwa dewa tertinggi tidak mati, tetapi jiwanya yang tersisa melarikan diri dan bereinkarnasi. Mungkinkah Dewi Abadi bereinkarnasi ke alam tanpa akhir karena dewa tertinggi juga bereinkarnasi ke alam tanpa akhir? Memikirkan hal ini, Vilas tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Jika ini benar, maka itu sungguh mengerikan. Atau, setelah banyak orang kuat bersatu untuk menghancurkan penguasa tertinggi, mereka langsung menyerang Dewi Abadi, menyebabkan Dewi Abadi tumbang dan terpaksa bereinkarnasi. Untuk sesaat, Vilas memikirkan banyak kemungkinan. Akan tetapi, dia tidak mengetahui kebenarannya, itu hanya tebakannya saja. Halo. Dancing berbicara lagi dan memanggil Vilas yang kebingungan. Vilas akhirnya bereaksi. Yang ada di depanmu hanyalah reinkarnasi dari Dewi Abadi, bukan Dewi Abadi itu sendiri. Tingkat kultivasinya saat ini masih sangat lemah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah memikirkan hal ini, Vilas tersenyum dan berkata, ada apa denganmu datang menemuiku kali ini? Dancing berkata, aku di sini untuk membantumu. Tolong aku. Vilas tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Dancing sekali lagi. Ya. Dancing berkata, tujuan utama kalian adalah mendapatkan 3 cahaya tak berujung, dan sekarang 3 cahaya tak berujung itu telah muncul, 1 di tangan Julian, 1 di tangan Sarah, dan 1 di tangan Wutian. Selama kalian menangkap ketiganya, kalian akan mendapatkan cahaya tak berujung. Vilas menatap Dancing dengan penuh minat dan berkata, mereka tidak mudah dihadapi. Akan sulit untuk menangkap mereka. Dancing tersenyum dan berkata, senior, Anda bercanda.
Tidak peduli seberapa kuat para Master Top di Endless Plane ini, mereka hanya berada di Chaos Return to One Perfection Realm yang terbaik. Dan Anda berasal dari luar Endless Plane, jadi Anda setidaknya berada di Domination Realm. Bukankah mudah untuk menghadapi mereka? Mendengar hal itu, Vilas tertawa dan berkata, kalau mudah, apa gunanya aku memilikimu? Dan Sing juga tertawa dan berkata, akan sangat mudah jika kau bertindak, tetapi bagaimana kau bisa bertindak untuk masalah sekecil ini? Kau hanya perlu menempatkan dirimu sebagai agen rahasia di Endless dan menyerahkan orang-orang kuatmu kepadaku. Aku akan mengurus sisanya dan menjamin bahwa aku dapat membantumu memenangkan 3 Endless Light. Setelah mendengar ini, Vilas pun berpikir keras. Jika Dancing adalah makhluk hidup lainnya, dia tidak akan peduli sama sekali, tapi dia adalah reinkarnasi dari Ratu Abadi. Identitas ini begitu hebat hingga menakutkan. Baiklah, aku berjanji, kata Vilas. Bersambung.